Welcome to the feast sekali lagi. Selamat datang di keluarga besar Light of Jesus Family. Saya kangen banget tempat ini setelah 2 minggu saya nggak hadir. Kebetulan kemarin selama 2 minggu saya, istri, kemudian ada satu pasutri namanya Tano dan Fani. Kami berkesempatan diberikan berkat sama Tuhan, kita jalan-jalan ke Korea. Annyeonghaseyo. Saya takut, saya bilang ke istri, saya takut waktu saya pulang saya lupa bahasa Indonesia. Takutnya nanti waktu saya kasih firman bahasa-bahasa Korea gitu ya. Anyway, ya gitulah. Saya mau cerita gini. Tahu nggak saudara ketika saya jalan-jalan ke sana, atau mungkin saudara punya pengalaman pergi ke luar negeri, di mana saudara melakukan sesuatu yang nggak biasa saudara lakukan di Indonesia. Tahu saudara salah satunya apa? Jalan kaki. Karena waktu di Korea ataupun Jepang itu transportasi it's quite expensive, betul ya? Ya karena mungkin saya ya pas-pasan gitu ya sama istri, pas-pasan. Mungkin bagi yang kaya raya, mereka bisa sewa mobil dan lain sebagainya, sama seperti di Jakarta. Tapi kebetulan waktu di Korea pun, kalau di Indonesia itu cari steps 15.000 dalam sehari itu susah. Bahkan teman saya Tano itu dia harus keliling mall kota Casablanca tiap hari. Karena apa? Karena tiap harinya dia pergi ke kantor, pulang pergi, itu naik mobil saudara. Di Jakarta kita ada dalam comfort zone. Tapi begitu di Korea, setiap hari steps kita itu minimum 15.000, itu kaki sampai pegel. Tapi kita tahu bahwa kadang-kadang kita ngomel sama Tuhan, kita menggerutu sama Tuhan ketika kita dipaksa keluar dari comfort zone kita. Ada yang membawa beban masalahnya malam hari ini? Ada saudara mungkin gak perlu angkat tangan. Saya yakin saudara masing-masing punya pergumulan, punya masalah sendiri. Lebih enak memang berada di comfort zone. Tapi saya menyadari Tuhan celikan saya. Oh, tiap hari saya jalan kaki keliling. Meskipun jalan kakinya gak kerasa karena apa? Lagi liburan gitu ya. Shopping. Dan istri saya itu gak pernah capek. Kalau di Indonesia itu capek kalau jalan sedikit. Tapi begitu di sana. Begitu sampai di Korea. Lihat posternya BTS. Tiap toko ada poster, saya nggak tahu Seyup atau siapa namanya, aneh-aneh saya nggak hafal. Istri saya dan Fani temennya itu hafal semuanya. Jadi kita itu udah kayak jalan salib, tiap kali jalan berhenti foto dulu. Oh ada jualan es, bintang filmnya siapa, difoto dulu dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau sharekan di sini adalah ketika saudara dipaksa oleh keadaan keluar dari comfort zone, sama seperti saya dan teman-teman waktu kita jalan-jalan ke Korea, mungkin kayaknya capek banget. Aduh capek, kayaknya mau give up. Tapi percayalah, itu membuat kaki saya lebih kuat. Itu membuat stamina saya lebih kuat. Waktu saya balik ke Indonesia, saya merasa saya lebih sehat, saya lebih kuat. Saya yakin bahwa beban pergumulan yang Tuhan izinkan saat ini terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu bukan untuk menciderai kita, bukan untuk mencelakakan kita, tapi Tuhan ingin supaya kita bertambah kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Nah di bulan ini tema besar kita adalah Come and See. Kalau saudara lihat, saudara jeli perhatikan di video dari sermon ini juga, saudara pernah nggak dites mata saudara normal apa enggak? 2 tahun yang lalu saya sama istri itu general check up dan salah satunya adalah mata. Pernah ada yang pernah tes mata di sini? Saya yakin saudara pernah, sebagian besar pasti pernah. Saudara harus lihat dimulai dari huruf-huruf yang besar di mana saudara bisa dengan jelas mengatakan, oh itu A, oh itu B, itu C. Tapi semakin lama huruf itu semakin kecil. Sampai saudara akhirnya dokter itu mengetahui normalnya itu seperti ini. Dan 2 tahun yang lalu dikala usia saya itu 43 tahun. Akhirnya saya menemukan, saya bersyukur, oh ternyata
Saya nggak ada minus dan lain sebagainya, mata saya normal. Tapi manusia itu ketika usianya sudah mulai menyentuh angka 40 tahun, secara natural, secara alami, dia pasti akan plus. Plus seperempat. Dan supaya saya bisa melihat dengan jelas, saya harus dibantu oleh sebuah lensa. Kenapa penting untuk saudara dan saya melihat jelas? Supaya saudara tidak keliru. Kita berbicara mengenai come and see. Yuk datang dan lihat. Apa yang kita datangi, apa yang kita lihat? Seorang pribadi yang namanya Yesus. Berapa banyak di antara kita yang karena ketidaktahuan kita, ketidakmengertian kita tentang iman kita, akhirnya kita membuat banyak sekali kekeliruan dalam membuat sebuah keputusan. That's why hari ini kita akan belajar ada 2 bacaan. Peristiwa di kolam yang namanya Bethesda. Kemudian saudara juga kita akan belajar di mana Yesus memberi makan 5.000 orang di padang gurun. Tapi sebelumnya, mari saat ini kita datang sekali lagi dalam hadirat Tuhan. Kita doakan doa favorit kita dengan segenap iman percaya kita. Amin. Mari bersama-sama di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Come on. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. Amen. Angkat tanganmu sama-sama kita mau katakan. Time is a lamp unto my feet and a light unto my path. Saya ingin buka dari Matius 6 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. Boleh saya ajak saudara untuk membaca perikop ini dengan segenap iman percaya kita. Bareng-bareng ya, 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ingin membuka firman Tuhan hari ini dengan kata khawatir. Itulah penyebab kenapa saudara dan saya seringkali ragu-ragu melangkah dalam kehidupan ini, ikut Tuhan apa enggak, itu karena ada kekhawatiran. Apalagi di masa-masa sekarang ini saya mendengar dari istri saya yang tiap hari saya antar ke kantor, betapa susahnya sekarang kehidupan ekonomi, tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Saya nggak tahu apakah bisnis atau pekerjaan saudara terdampak apa enggak, tapi banyak orang yang mengalami kesesakan saat ini, akhir-akhir ini. Kemudian kita lihat berita-berita yang begitu mengkhawatirkan, barusan Israel itu ngebom Iran dan lain sebagainya, dibalas lagi. Kita nggak tahu dunia ini akan seperti apa. Dan itulah ketidaktahuan kita akan hari esok. Kita butuh yang namanya kepastian, betul ya? Sama kayak wanita, pacaran tapi nggak ada kepastian. Aduh, itu kayaknya gimana gitu. Demikian juga dengan kehidupan. Kita pengen sesuatu yang pasti, tapi masalahnya saudara, di dunia ini tidak ada pernah sesuatu yang pasti. Satu-satunya yang pasti itu adalah janji Tuhan. Nggak ada yang kita bisa pegang, bahkan mungkin pasangan kita yang selama ini kita andalkan, harta benda kita, posisi jabatan kita. Saudara pikir, oh aku sekarang hebat. Tapi belum tentu sesuatu yang saudara miliki itu abadi. Dan saya mau katakan itu tidak akan pernah abadi.
Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran terjadi. Tapi kita sudah sering kali baca ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan. Masalahnya adalah sama kayak istri saya. Ini istri saya gak ada di sini, kebetulan dia lagi ada di Kids Ministry. Jadi kita lagi nonton film Korea namanya Haunted Palace. Nah, kita sudah tinggal waktu di Korea, itu tinggal 2 episode nih, saudara. Akhirnya karena dia sibuk dan lain sebagainya, dia bilang, ya udah kamu nonton dulu aja 2 seri yang terakhir. Saya nonton dong. Kemudian tiba-tiba istri saya datang ke saya tanya, gimana endingnya? Saya lalu bilang, penuh dengan hikmat dari Roh Kudus, saya bilang, gak seru kalau kamu itu tahu endingnya tanpa tahu harus melalui proses yang dilewati untuk memperoleh ending tersebut. Wow, saya gak menyangka bahwa jawaban itu keluar dari saya. Itu pasti Roh Kudus. Sama dengan kita pingin selalu memperoleh result, ending. Kita kalau baca bacaan ini selalu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kita gak ngelakuin, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita cuma pengen endingnya, resultnya, happy ending dan sesuai ekspektasi kita. Tapi saya yakin di tempat ini kita gak mau jadi orang-orang seperti itu. Kita ingin menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yang mau berproses bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. That's why you are here tonight. Coba lihat kanan kiri saudara. That's why you are here tonight. Katakan kiri kananmu, depan belakangmu. Itulah kenapa saudara di sini. Karena saudara gak sekedar cari result. Saudara cari intinya mengikut Tuhan itu seperti apa. Amin. Yuk, pejamkan matamu saat ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kami berada di tempat ini. Kami mau untuk Kau bentuk lebih dewasa lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau mencari dahulu kerajaan-Mu, kebenaran-Mu. Karena itulah yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan kami di dunia ini. Dan kami percaya ketika kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, ketika kami mencari hati-Mu terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Kami naikkan segala doa kami ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Angkat tanganmu sama-sama, kita mau katakan, Jireh is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hey! Silakan duduk saudara, katakan kiri kananmu, Tuhan akan berbicara kepada engkau malam hari ini. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Ada 2 cerita, yaitu Waters of Bethesda and Bread in the Desert. Kita baca dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Konteksnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Dan dikatakan ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, perhatikan, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya.
Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ceritanya di bulan ini kita akan Bible study. Dan ini sebuah kitab yang bagi saya secara pribadi, kalau saudara belajar Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yohanes ini seorang penulis yang luar biasa. Kenapa? Saudara nggak bisa cuma baca sekedar lewat gitu aja. Karena ternyata saya juga menemukan ada simbol-simbol yang dipakai di dalam kitab Yohanes ini yang ternyata melambangkan sesuatu, ada sesuatu yang luar biasa di balik apa yang dituliskan oleh Yohanes. Jadi ketika dia misalnya nulis nomor, angka gitu ya. Oh ternyata itu lambang dari sesuatu yang diceritakan, ada backgroundnya saudara. Nah kadang-kadang kita cuma baca gitu aja ceritanya, tapi nggak mendalami maknanya. Mari kita mulai. Saya sengaja tadi waktu dibaca gitu ya, bacaan ini. Kita harus lihat dulu bahwa gerbang domba. Nah kalau saudara nggak ngerti, saudara cuma akan lewat, oh gerbangnya namanya gerbang domba. Tapi nggak ngerti kenapa dinamakan gerbang domba. Nah ceritanya adalah gerbang domba itu adalah gerbang. Itu lewat benar-benar domba-domba yang dipersembahkan sebagai silih pengganti dosa orang Yahudi. Nah, saudara harus tahu makanya Yesus dikatakan anak domba. Sebagai silih atas dosa kita, menebus dosa kita. Gerbang domba. Dan kalau saudara lihat Bethesda, saudara harus tahu dari bahasa aslinya, Bethesda itu artinya adalah rumah rahmat. Kemudian dikatakan ada 5 serambinya. Kenapa Yohanes harus menulis ada 5 serambinya? 5. Dalam bahasanya Tuhan Yesus, 5 itu melambangkan rahmat. Oh, saya baru tahu. Beneran saya baru tahu. Setelah saya belajar ini, Yohanes itu luar biasa ya. Dia menggambarkan begitu luar biasanya. Saudara bisa melihat ternyata Yohanes itu melambangkan Tuhan itu rahmatnya itu luar biasa. Kasihnya itu luar biasa. Dan kolam Bethesda berarti adalah kolam di mana Tuhan itu mencurahkan kasih rahmatnya. Sehingga banyak orang-orang yang datang dan menaruh harapannya di sana. Makanya kalau kita lanjutkan di situ banyak orang-orang sakit. Orang-orang yang istilahnya lumpuh. Ada yang dikatakan apa orang-orang buta, timpang dan lain sebagainya. Apa relevansinya dengan kita? Mungkin setiap kita yang hadir, kita tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang ini secara fisik. Tapi mungkin saudara dan saya selama ini ketika kita menamakan diri kita pengikut Kristus, orang-orang Katolik. Mungkin banyak di antara kita karena tekanan dari dunia, tuntutan dari dunia, pergaulan kita baik secara langsung maupun lewat sosial media. Itu membuat kita lumpuh secara rohani, secara spiritual. Dan kita perlu datang ke kolam Bethesda tersebut supaya apa? Supaya kita mengalami yang namanya kesembuhan. Karena tujuan mereka di sana adalah tidak lain tidak bukan resultnya adalah mereka sembuh. Ketika saya menyampaikan ini mungkin saudara menganggap kayaknya aku baik-baik aja. Mari kita coba, saya percaya di waktu yang tidak lama ini mungkin sekitar 30 menit ini Tuhan akan berbicara banyak. Karena firman ini bukan untuk tetangga saudara, bukan untuk pasangan saudara, bukan untuk kayaknya ini buat teman saya yang gak bisa hadir. No. Hari ini firman ini akan berbicara secara pribadi kepada saudara dan saya yang bahkan menyampaikannya di atas stage ini. Amin. Nah kita lihat, saya ingin menggarisbawahi juga, dikatakan ayat yang kelima, di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Sebelum saya mempelajari ini, saya ngelewatin itu saudara. Saya nggak ngerti ternyata 38 tahun. Yohanes itu menulis itu dengan purpose, dengan sengaja. Ternyata itu lambang. Nah lambangnya apa?
Ternyata 38 tahun itu kalau saudara baca di Ulangan 1 ayat 46. Saya akan bacakan ini. Nah ini dia. Boleh baca sama-sama 3, 2, 1. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ternyata 38 tahun itu melambangkan 38 tahun bangsa Israel tinggal di sebuah daerah yang namanya Kades. Dan kondisinya adalah bangsa Israel pada waktu itu mereka lumpuh secara rohani. Apa maksudnya lumpuh secara rohani? Perhatikan. Yang pernah ke Holy Land, yang pernah ke Tanah Suci. Saudara pasti tahu. Untuk bangsa Israel pergi dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, itu gak butuh waktu 40 tahun saudara. Gak ada, kita gak bakal ngadain ziarah. Yuk kita ziarah ke Holy Land. Nanti ya dari Mesir kita masuk ke tanah terjanji, ke tanah Kanaan butuh waktu 40 tahun. Bisa-bisa kita gak balik ke Indonesia dan kita mati syahid di sana gitu ya. Tapi waktu itu kenapa? Kenapa bangsa Israel dibawa berputar-putar keliling? Kenapa nggak langsung masuk sih ke tanah Kanaan? Kenapa? Karena Allah pada waktu itu melihat bahwa bangsa ini belum siap secara rohani. Mereka masih bebal, perhatikan kalau kita baca, makanya seru kalau baca Alkitab itu seru saudara. Sudah dibebaskan dengan berbagai mujizat, betul ya? Berbagai tulah. Ini bangsa Israel melihat kejadiannya seperti apa. Melihat saudara. Bahkan yang terakhir sampai banyak anak sulung yang dikatakan akhirnya harus mati. Sampai akhirnya Firaun legowo terpaksa sebenarnya. Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel itu keluar. Tapi perhatikan di padang gurun pun setelah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang apa? Bebal. Menggerutu, ngomel. Ya elah, mending kenapa harus keluar dari Mesir? Enakan di Mesir, masih bisa makan. Mereka komplain saudara. Sampai akhirnya Tuhan Allah mengirimkan yang namanya mana. Dikasih mana. Mana, bukan mana itu ya. Mohon maaf ini saya distract dengan teman-teman yang ada di depan ini. Mana, bukan mana itu. Mana roti dari surga dikatakan. Bersyukur enggak? Bersyukur awalnya sama kayak kita ya. Kalau dapat berkat, oh bersyukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Tapi lama-kelamaan kita menganggap bahwa berkat itu biasa. Kita take it for granted. Kecuali sesuatu yang besar lagi terjadi. Manusia secara natural akan seperti itu. Makanya kadang diajak bersyukur yuk. Apa ya? Apa ya yang aku syukuri padahal banyak banget berkat Tuhan. Coba kita menganggap itu biasa. Atau mungkin kita menganggap itu karena usaha kita sendiri. Sama bangsa Israel juga seperti itu. Bosan mana terus. Di Mesir kita makan daging. Tuhan Allah apa? Ngirimin burung puyuh. Bukan burung dara. Burung puyuh. Ada yang pernah makan burung puyuh? Pernah? Enak saudara. Coba ya nanti cari di Lipo Malpuri. Gak ada. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Dia itu sangat dikatakan panjang sabar. Tapi karena Tuhan melihat bangsaku ini belum siap untuk diberikan tanah terjanji. That's why diproses. Mungkin sekarang saudara dan saya sedang berada di proses tersebut. Nah kembali ke sini, ternyata ini hubungannya 38 tahun sebelum bangsa Israel akhirnya masuk ke tanah terjanji. Mari kita lanjutkan. Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang.
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain itu sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yuk kita kupas satu-satu dari bacaan ini. Yohanes 5 ayat yang ke-6. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, do you want to be healed? Ini aneh loh saudara. Kalau ditanyain, kamu mau sembuh nggak? Ini sudah 38 tahun berusaha, mungkin dia merayap gitu ya, karena dikatakan dia lumpuh. Dan dikatakan banyak orang yang sudah berlari mendahului dia. Pakai ditanyain lagi. Kira-kira kenapa? Ini menarik. Kalau kita secara normal jawab, ya pastilah Tuhan, come on, gak usah tanya lagi, sembuhin aja lah. Tapi pertanyaan ini justru, seperti halnya orang Israel di Kades Barnea, kita yang menamakan diri kita pengikut Tuhan, people are ambivalent, whether to obey God or not. Apa yang terjadi di Kades Barnea? Nah ini kembali ke bangsa Israel ya. Jadi ketika mereka menanti berkemah di Kades Barnea, itu udah deket tuh tanah Kanaan. Bangsa Israel itu mengirim utusan untuk melihat keadaan di tanah Kanaan, betul ya? Pengintai dikatakan. Kemudian setelah mereka kembali, mereka kasih laporan. Sebagian besar, majority, mengatakan apa? Oh, orang-orang di sana raksasa. Kita itu ibaratnya kayak belalang. Wah, kita pasti kalah kalau masuk ke tanah Kanaan. Tapi perhatikan, dari 12 pengintai itu ada yang namanya Joshua and Caleb. Yosua dan Caleb yang mengatakan, sekalipun mereka besar seperti raksasa, perhatikan, kalau Tuhan menyertai kita, maka tidak ada perkara yang mustahil yang kita tidak bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Tapi apa daya? 12 orang, 10 meragukan iman mereka, hanya 2 yang sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan. Nah, pertanyaan malam hari ini, saya ingin saudara dan saya itu merefleksikan setiap firman Tuhan. Kita masuk pihak yang mana? Apakah kita termasuk 10 orang yang selama ini mungkin sudah mengalami kasih Tuhan banyak? Mereka menyaksikan laut itu dibelah sama Tuhan supaya mereka jalan, saudara. Mereka sudah menyaksikan mana surgawi jatuh di hadapan mereka, mereka bisa makan tiap hari, gak pernah kekurangan. Burung puyuh dikasih sama mereka. Gratis, gak perlu bayar. Gak cuma itu saudara, waktu siang panas banget di gurun. Ada tiang awan dikatakan, kurang apa coba? Malam waktu dingin ada tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Mereka sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi perhatikan, dari 12, kalau misalnya ada 10, seharusnya 10 itu percaya akan penyertaan Tuhan. Betul nggak? Kalau 2 itu masuk akal, mungkin minoritas. Tapi ini kebalikannya. Dan itu yang terjadi seringkali pada setiap kita yang menamakan diri kita pengikut Kristus. Kita cuma ikut secara ritual, tapi kita nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. That's the truth. Itu yang seringkali membuat akhirnya kembali tadi bacaan yang kita baca, kita khawatir. Khawatir adalah buah dari tidak percaya. Kurang percaya.
Nah ini dikatakan ambivalen. Saya lihat apa definisi dari ambivalen. Ambivalen itu bercabang. Jadi bukan sepenuhnya gak percaya saudara. Ikut Tuhan kalau lagi enak. Gak percaya sama Tuhan kalau lagi gak enak. Bukankah itu kita? Benar gak sih? Come on. Mungkin saudara waktu datang saudara juga, ikut Tuhan kok gini-gini aja hidup gue. Masalahnya kok gak ada harapan kayaknya. Akhirnya kita mulai merasa bahwa Tuhan ini optional. Tuhan itu cuma pilihan. Yohanes 5 ayat 7. The sick man answered him, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. And while I'm going, another steps down before me. Jadi ditanya, kamu mau sembuh enggak? Jawabannya bukan, ya Tuhan aku mau sembuh. Jawabannya enggak gitu saudara. Jawabannya apa? Aku enggak ada orang untuk naruh aku ke dalam kolam itu. Itulah kenapa saya katakan tadi, bahkan mungkin orang ini juga, dia nggak tahu bahwa orang ini sanggup untuk menyembuhkan dia. Makanya ketika ditanya, dia bukan jawab, ya aku mau. Kalau dia jawab, aku mau, berarti dia percaya. Jawabannya enggak, dia cerita kronologisnya saudara. Kemudian yang kita bisa lihat di sini adalah, itu banyak kan, di kolam Bethesda itu banyak orang. Banyak orang yang membutuhkan. Yang kita bisa belajar di sini adalah, semua orang itu berlomba-lomba untuk mencari berkat kesembuhan. Gak ada yang terpikir untuk mikirin orang lain. Sama kadang-kadang di pelayanan gitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu gak melayani? Hidupku aja masih gini. Boro-boro mau melayani orang lain. Secara logika sepertinya jawaban ini benar. Tapi sebenarnya ada sebuah rahasia yang luar biasa. Tahukah saudara? Ketika saudara di tengah keterbatasan atau setiap saudara yang masih punya masalah atau bergumul bahkan dengan dosa. Ketika saudara memberikan diri untuk menjadi saluran berkat, mikirin orang lain. Sebenarnya berkat itu terlebih dahulu melalui saudara dan membersihkan dan menyembuhkan kehidupan saudara dan saya. Saya melihat, saya menyaksikan banyak orang-orang yang hidupnya sebelumnya gak baik-baik saja atau mungkin secara iman itu jauh dari Tuhan, tapi ketika dia memberikan dirinya, benar-benar terjun melayani. Saya melihat perubahan yang orang itu menjadi semakin dewasa secara rohani dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu gak nunggu orang-orang itu sudah benar terlebih dahulu, kudus terlebih dahulu. Apa jadinya? Bayangkan 12 rasul ketika Yesus manggil mereka satu-satu, kamu akan kujadikan penjala manusia. Apakah mereka sudah benar? No. Mereka tetap mau memberikan diri, tapi sambil diproses. Dan kita lihat resultnya, itu butuh waktu, proses yang begitu luar biasa panjangnya saudara. Isn't this a picture of our sick world right now? One that people struggle against each other. Dikatakan sometimes stepping on each other untuk apa? Just to get what they need. Terus kita bilang bahwa oh aku ikut Tuhan, aku percaya Tuhan. Tapi itu cuma berlaku di hari Sabtu atau Minggu pada waktu kita melayani atau berada di gereja atau acara-acara komunitas. Tapi begitu kita kerja, wait. Aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan.
Dunia memang seperti ini. Kita nggak bisa terlalu baik. Kita nggak bisa naif. Kita harus ikut ini hukum dunia ini. Perhatikan saudara. Ikan dikatakan hidup ketika ikan itu bisa bergerak melawan arus. Ikan salmon itu dengan segala upayanya saudara, dia akan kembali untuk mencapai tempat di mana dia memperoleh kehidupan pertama kali. Di situ tantangannya apa? Ada beruang. Ada arus yang begitu deras, tapi dia melawan arus tersebut. Untuk apa? Menghasilkan buah, menghasilkan kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya tidak sekedar lahir lewat, melakukan rutinitas begitu saja. Tapi saudara ingin dipakai untuk menghasilkan kehidupan di dunia ini. Amin. Sekali lagi klarifikasi bagi yang pertama kali hadir, saya bukan marah. Saya orang Banjarmasin dan cara saya ngomong memang seperti ini. Jadi mohon maaf kalau ekspresi saya seperti orang yang lagi marah. Tapi enggak, saya melakukannya dengan penuh kasih. Yohanes 5 ayat 8-9. Jesus said to him, "Get up, take up your bed and walk." And at once the man was healed, dikatakan. And he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. Nah, sebelum kita masuk ke membahas mengenai Sabat, perhatikan. Di saat seakan-akan kasih karunia dan kebaikan Tuhan itu dikatakan langka. Kenapa? Karena ini 38 tahun loh saudara. Bukan waktu yang sebentar. Yohanes menulis 38 tahun meskipun melambangkan juga bangsa Israel di mana mereka diproses oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Mungkin setiap kali kolam itu diguncangkan, malaikat dikatakan ada di situ. Banyak orang yang akhirnya lari mendahului dia. Itu sama kayak kita PDKT, saya PDKT sama cewek gitu ya. 38 kali ternyata ada orang yang nikung saya. Ada yang pernah ditikung gak lagi deketin siapa gitu. Tiba-tiba disalib sama cowok yang lebih keren. Yang punya financial yang lebih mapan. Lebih ganteng daripada saudara. Apa yang saudara rasakan? Sakit hati. Bahkan gak cuma sakit hati. Mungkin saudara akhirnya, ya udah gue jadi Romo aja deh. Saya mungkin bercanda. Tapi saya nggak mengusulkan saudara jadi Romo karena saudara sakit hati. Saya cuma bercanda. Tapi saya mau menganalogikan hal ini bahwa 38 tahun itu gak gampang loh. 38 tahun itu bisa jadi endingnya adalah dia sudah gak ada harapan lagi. Tapi perhatikan. Grace from the Lord is not scarce. Grace from the Lord is abundant. Kasih karunia Tuhan itu berlimpah. Dan saya mau katakan, secara relevan ketika saudara bekerja, jangan pernah melakukan segala cara supaya saudara itu berhasil, dapat promosi, bahkan dengan segala cara menyingkirkan kadang rekan kerja saudara dengan cara-cara dunia. Perhatikan, saya mau katakan dengan iman, saudara pasti akan dipromosikan meskipun gak tahu waktunya kapan, tapi kasih karunia Tuhan itu berlimpah bagi setiap kita yang percaya dan berjalan melalui kebenarannya. Aminnya sedikit. Gitu dong. Masa disuruh-suruh. Saya lanjutkan ya. Yohanes 5 ayat yang ke-10. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, kita masuk ya ke hari Sabat. Ini respon dari orang-orang Yahudi. Di saat seharusnya mereka itu ikut bersuka cita kalau mereka punya kasih.
melihat orang lain itu mengalami kebaikan, tapi orang-orang Yahudi justru kembali bicara mengenai aturan. Berapa banyak di antara kita kalau ada sahabat kita yang dapat promosi, dapat sesuatu yang baik diberkati, kita ikut merayakan. Atau mungkin saudara cuma cari traktiran aja, tapi at least saudara ikut merayakan, ikut happy lah. Atau mungkin ada dalam diri kita, kok kita jadi sirik? Kok kita jadi mempertanyakan? Bahkan kita kadang-kadang, dia kok kaya gitu ya? Kayaknya gak bener deh dia. Malah kita mungkin gosip malah. Kita gak ikut happy. Padahal Tuhan Yesus bilang, kalau ada temanmu itu bersuka cita, kamu ikut bersuka cita. Kalau ada temanmu bersedih, kamu ikut bersedih. Tapi kalau kita lihat di Yeremia 17 ayat 21 dikatakan, do not carry a load or bring it through the gates of Jerusalem on the Sabbath day. Benar. Kalau secara hukum Taurat memang gak boleh saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah Yesus itu melanggar hukum Taurat? Atau mengatakan hukum Taurat itu salah? Tapi yang kita tahu adalah Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Bahwa segala sesuatu hukum Taurat itu harus didasari oleh karena kasih. Bahkan Yesus jawabannya apa sih? Dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan seperti ini. But Jesus answered them, my Father is working until now and I am working. Nah saudara harus tahu juga, mungkin saudara juga udah tahu, hari Sabat itu sebenarnya hari di mana kita itu beristirahat. Asalnya dari mana? Dari peristiwa kejadian ketika Allah menciptakan segala sesuatunya di hari yang ke-7 Allah dikatakan beristirahat. Itulah asal muasalnya hari Sabat. Tapi perhatikan, sekalipun kita beristirahat, tapi Yesus bilang, saudara boleh beristirahat. Dalam arti apa? Saudara harus beristirahat. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan, perhatikan, kita kembali ke khawatir tadi ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan bisa mengistirahatkan dirinya. Karena apa? Karena dia tahu dia gak sendirian, karena dia tahu ada pribadi yang support dengan janjinya yang pasti, yaitu Tuhan kita. Sehingga dia bisa beristirahat. Makanya kalau ada orang yang kesusahan untuk tidur karena pergumulan dan lain sebagainya, ini akan menjadi obat yang mujarab saudara. Kalau saudara menaruh pengharapan saudara bukan atas kekuatanmu sendiri, tapi percaya akan penyertaan Tuhan, saudara akan dimampukan untuk beristirahat. Tapi saya mau katakan, the Father is working even when you are resting. Katakan kiri kananmu, God is still working in your life. Amin. Coba lihat, perhatikan wajahnya kalau ada tanda-tanda kekhawatiran di sana. Tepuk kanan kiri saudara. Hey, don't worry. God is still working. Amen. So Jesus wants to give you real rest. Because of Him, you are already worthy. Saudara itu berharga, saudara. There's nothing else to prove. Gak ada yang perlu saudara buktikan di dunia ini. Saya cuma mengingatkan aja, goal kita bukan di dunia ini, saudara. Ini cuma sementara, yes kita perlu bekerja. Bekerja keras, it's okay. Tapi ingat, finish kita bukan di dunia ini. Kita gak bawa semua kekayaan kita, prestasi kita ke surga nanti. That's why Tuhan ingatkan. Coba mulai pikirkan perkara-perkara yang di
atas. Enggak cuma yang di dunia ini. Amin. Nah, kita lanjutkan Yohanes 6 ayat 4 sampai 5. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus. Kita mulai masuk ya ke bacaan cerita yang kedua. Dan ini cerita mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Berkatalah ia kepada Filipus, Yesus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Perhatikan. Saya waktu nyiapin ini, sebenarnya ini kan bahannya dari Filipina ya saudara. Sudah ada ceritanya seperti apa. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan saya wisdom apa yang Tuhan ingin katakan. Kepada saya secara pribadi, saya nggak cuma sekedar copy paste gitu apa yang disampaikan di Filipina kemudian saya sampaikan di sini, enggak. Saya melihat di sini Tuhan itu berperan aktif. Di sini orang-orang itu nggak minta makan loh sebenarnya. Tuhan itu mikirin sebelum mereka itu minta makan. Tuhan itu sudah inisiatif, di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan. Saya mau katakan kepada saudara yang ragu-ragu, yang khawatir, your father knows what you need. Amin. Tuhan itu tahu kebutuhan saudara, nggak usah khawatir. Yes, saudara melakukan yang menjadi bagian saudara. Yes, ada struggle. Yes, ada masalah. Tapi perhatikan saudara nggak sendirian. Di balik setiap proses itu, perhatikan, belajarlah. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara. Supaya saudara ini nggak jadi anak-anak. Tuhan ingin lihat saudara seperti orang tua. Pada umumnya ingin lihat anak-anak ini bertumbuh dewasa. Gak cuma disuapin terus menerus. Saudara bertumbuh dewasa. Yohanes 6 ayat 12 sampai 13. Perhatikan. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi, perhatikan berapa banyak? 12 bakul penuh. Dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Apa di sini saudara? 12 bakul, yes. Yohanes melambangkan 12 suku Israel. Bahwa Tuhan itu memberkati, jangan khawatir. 12 suku ini aku akan provide. Kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan provide. Lakukan aja bagian saudara. Tuhan akan provide. Amin. What you need, bukan what you want saudara. Kita harus punya yang namanya abundance mindset, bukan scarcity mindset. So there's no need to compete with each other for scarce resources because God's grace is abundant for everyone. Amin. Kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu melimpah untuk semua orang. Kita gak perlu compete each other. Gak perlu compare each other, kehidupan masing-masing. Semua itu punya porsinya yang terbaik. Karena dunia sekarang itu mengajarkan kita untuk compare each other. Saya akan tutup dengan Yohanes 6 ayat 12-13, perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Ini kan, sungguh pun kamu telah melihat aku. Sungguh pun kamu sudah misa berkali-kali. Sungguh pun kamu sudah melayani berkali-kali, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tapi kamu tidak percaya aku. Jadi kuncinya adalah, bukan seberapa lama saudara ikut Tuhan, tapi seberapa percaya saudara kepada Tuhan.
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini janji Tuhan. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku. Listen to me. Perhatikan saudara. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Boleh saya undang saudara untuk bangkit berdiri? This is the big message untuk hari ini. Don't just seek for life, seek the life giver. Jangan cuma cari kehidupan saudara. Apalagi jangan cuma cari berkatnya. Kasihan Tuhan itu kadang kita cuma cari tangannya Tuhan, pertolongan Tuhan. Habis saudara sembuh, habis saudara dapat pacar, saudara ninggalin Tuhan gitu aja. Oh, cari hati Tuhan. Kalau saudara cari hati Tuhan, kalau saudara ngerti hati Tuhan, maka hati saudara akan semakin lama semakin menyerupai hatinya Tuhan. Kalau saudara sebelumnya orang yang selfish, yang cuma cari Tuhan untuk cari berkat aja, ketika saudara cari hatinya Tuhan, saudara akan jadi orang yang selfless, yang mikirin justru kebaikan untuk orang lain, gak cuma mikirin diri sendiri. Dunia itu selalu menarik kita, mengajak kita untuk jadi orang-orang yang selfish. Tapi Tuhan menarik diri kita untuk menjadi seperti Dia. Makanya setiap kali kita merayakan Ekaristi, perhatikan, imam, pastor selalu memecah roti. Tuhan Yesus dipecahkan tubuhnya, supaya apa? Supaya setiap orang yang menerimanya dibagikan. Menerimanya memperoleh kehidupan yang kekal. Dunia seringkali mengaburkan pandangan kita. Kita nggak bisa lihat lagi kebenaran dengan jelas. That's why kita perlu mungkin menambahkan lensa kebenaran itu. Kita perlu untuk menambahkan lensa firman Tuhan. Ekaristi, sakramen, apapun yang diajarkan di gereja kita. Itu adalah lensa-lensa di mana supaya kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Dunia akan berusaha mengaburkannya, saudara. Seek the truth, and the truth will set you free. Amen.